Tak tulis di komen juga tuh Om Arif pertanyaannya. Siap. Yang pertama, tips branding buat makin terkenal. Oke, siapa dulu? Saya bantu jawab dulu ya, mungkin ya. Karena lama di marketing. Ini udah direkam belum Om Arif? Udah, Reminder. Aman. Udah direkam ya? Ya. Nah, pertanyaan pertama, tips branding buat brand makin terkenal. Yang pertama, kalau kita masih baru merintis, saran saya fokusnya dikenal ke customer aja dulu. Karena kalau kita harapannya terkenal ke halayak umum itu cost-nya gitu tinggi banget gitu, budgetnya bakalan tinggi banget. Rasanya akan sulit untuk kita masuk ke sana gitu, untuk ke level itu rasanya akan sangat sulit. Jadi baiknya kita fokus dulu siapa customer kita. Nah, buat tahu fokus customer kita siapa, kita coba untuk buat buyer persona. Buyer persona itu adalah gambaran karakter fiktif yang kita buat sebagai representasi dari market kita. Contoh, misalnya target market saya adalah wanita usia 30 sampai 45 tahun gitu. Kemudian kalangan menengah ke atas dan seorang profesional misalnya. Nah, saya namain nih misalnya, namanya Vivi gitu. Vivi ini karyawan di sebuah multinasional company di SCBD misalnya. Kemudian dia juga artinya penghasilannya besar dan seorang profesional, itu sudah jelas menggambarkan. Usianya 32 tahun. Terus hobinya apa? Misalnya dia hobi makan-makan cantik, dia senang beli baju yang seperti apa, cara dia mengambil keputusan tuh seperti apa gitu. Misalnya orangnya terlalu panikan, orangnya gampang terhasut sama gambar, kalau nyari produk atau barang yang mau dibeli itu berdasarkan review dulu gitu. Jadi bukan dari visualnya tapi dari reviewnya dulu misalnya. Nah, kita gambarin tuh karakter orangnya seperti apa untuk merepresentasikan siapa customer kita. Misalnya ekstrovert banget, panikan, anaknya seru, seneng nongkrong, sering ke kafe gitu. Terusnya orangnya juga produktif dalam pekerjaan, sering hangout gitu. Sering jalan-jalan traveling ke alam-alam gitu, entah gunung, pantai dan lain sebagainya gitu. Misalnya seperti itu gitu. Nah, kita kasih dengan kita punya gambaran itu, kita tahu nih, karena kan setiap orang tuh sebenarnya punya preferensi yang sama gitu. Orang yang seneng naik gunung tuh ya ada banyak, ada ribuan orang. Perempuan yang seneng naik gunung ada ribuan. Perempuan yang seorang profesional pekerja yang seneng naik gunung juga ada banyak gitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya kelompoknya masing-masing gitu. Bisa kita golongkan. Gak mungkin ada orang yang hobinya tuh cuma dia doang. Satu orang di dunia hobinya dia nggak ada yang samain, nggak mungkin rasanya gitu. Makanya kita buat kelompok dulu. Setelah kita buat kelompok, fokus, kita tahu cara dia ngambil keputusan gimana, cara dia mengambil tindakan, kemudian ya hal-hal yang berkaitan sama itu tahu gitu. Nah, dari situ baru kita petakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang seperti itu, apa yang jadi kesukaan dia. Nah, kita fokus ke situ dulu, bikin konten-konten yang cocok sama dia, bahas masalah yang mereka hadapi, gimana menghilangkan kepanikan, tadi misalnya apa dia panikan dan lain sebagainya. Kita buat dulu strategi yang cocok sama market kita. Jadi kita nggak usah fokus sama banyak strategi yang harus menyenangkan orang lain, enggak. Fokusnya adalah menyenangkan customer kita dulu. Udah, nggak penting yang lain, customer kita doang yang paling penting gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan harus sesuai sama mereka sehingga mereka aware dulu. Oh iya, ada konten ini bagus ya. Oh, ada konten ini menarik ya. Konten ini seru ya gitu. Jadi dia mau follow gitu. Nah, itu yang penting dikenal dulu.
dikenal sama terkenal beda. Dikenal tuh lebih dalam. Kalau terkenal tuh masif, quantity gitu. Jadi itu yang ngebedain. Nah, kalau saya fokusnya ke situ dulu. Kita dikenal sama customer kita dulu. Nah, kalau customer kita sudah kenal sama kita, baru ke level yang berikutnya. Itu udah ada budget gini. Kalau kita sudah dikenal sama customer kita, itu artinya transaksi kita udah bagus, cash flow kita udah cukup bagus. Kenapa? Karena acuannya adalah orang beli karena tahu gitu. Jadi kalau udah banyak yang tahu, udah banyak yang kenal, artinya secara transaksi sudah banyak. Kalau sudah banyak, artinya sudah ada cash flow. Kalau sudah ada cash flow, kita mau ke tahap yang lebih besar, itu bisa gitu. Jadi fokusnya adalah kita bikin spesifik dulu deh. Gitu. Contoh gini, saya pernah handle sebuah brand pakaian muslim. Pakaian muslim, baju koko, gamis gitu ya, untuk laki-laki aja toh. Apa yang kita lakukan? Kayaknya kalau kita pengen ngalahin Zafir tuh nggak mungkin untuk kondisi sekarang, karena cash flow-nya juga sudah tidak mungkin gitu. Omsetnya dikorbanin semua buat ngiklan juga nggak akan bisa ngalahin Zafir. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bikin kayak komunitas calon suami idaman gitu misalnya. Calon suami idaman nih, apa aja kegiatannya? Oh, kita bikin kajian dari segi keilmuan gitu. Kita bikin kajian. Kita bikin tutorial memasak. Kita bikin kayak kita share-share tentang DIY gitu. Cara bikin apa, karena nggak semua suami tuh bisa menggunakan palu, paku, dan martil, dan lain sebagainya gitu, tang, dan lain sebagainya. Perkakas tuh nggak banyak yang bisa. Itu kita kirim-kirim yang kayak gitu ke komunitas, supaya mereka tahu dulu, oh iya ternyata ada komunitas yang seperti ini, yang aware gitu, oh ini jadi bahan pelajaran gitu. Itu jadi fokusnya dikenal sama customer dulu. Nah, balik lagi ke awal masalah buyer persona. Cara bikin buyer persona tuh nggak bisa sembarangan kita bikin semau kita, tapi kita juga harus riset dulu, cari dulu ada nggak orang yang kita cari di sejumlah kelompok besar ini gitu. Misalnya kayak tadi di wanita usia 30 sampai 35 nih, banyak nggak yang aktivitasnya yang aktivitasnya seneng ke outdoor, atau yang tadi secara ekonomi bagus gitu. Itu harus kita riset dulu gitu, buat kita tahu bikin buyer persona. Jadi buyer persona pun cara buatnya nggak asal buat gitu kira-kira. Jadi fokusnya adalah stepnya ke customer kita dulu, baru nanti kita naik level ke yang lebih masif gitu kira-kira. Gitu jawaban dari saya. Mungkin Mas Hardi mau menambahkan? Ya, suaranya jelas, Dep? Jelas aman. Oke, untuk yang tadi bikin buyer persona, ini kan nggak bisa kirim gambar di komen ya. Aku udah share juga di grup Fashion Planner Club ya, Mas Arif, cara gambarannya. Aku mau coba share dulu deh sebentar. Fashion now. Bentar. Aku mau share screen ke bagian yang sebentar. Yang tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas ya, present now. Select a tab. Oke. Window. Oke, share. Kelihatan. Tab kelihatan nggak, Mas Arif? Kelihatan. Cuman di aku kok nggak kelihatan ya. Stop presenting to avoid infinity entire screen. Abaikan, ada abaikan. Oke. Nah, ini kelihatan ya, Om Arif? Kelihatan. Nah, kayak gini sih tuh. Di sini ada kursorku bergerak juga. Bergerak. Nah, bergerak. Ini background, ada buyer persona. Di sini teman-teman bisa tambahkan. Teman-teman misalkan jualannya fashion tadi ya. Buyer personanya kita harus tahu latar belakangnya dari market kita. Tadi ada pertanyaan, Kak, cara risetnya gimana ya? Cara risetnya itu banyak, Kak Sonia. Misalkan kakak, biasanya kalau saya tuh
yang kalau belum punya konsumen, artinya baru pertama kali banget ya bikin produk, kita belum jualan nih. Itu saya biasanya datang ke tempat-tempat yang jadi sasaran market kita. Misalkan fashion muslimnya kan kita sudah tentukan, saya mau jual di ibu-ibu, apa di remaja, atau di mana ya, yang cowok juga mungkin bisa, yang cowok. Nah kita harus cari pasar kita tuh ada di mana ya. Kan kita nggak mungkin gini, kita mau pancing ikan hiu, tapi carinya di sungai, kira-kira bakalan ketemu nggak? Nggak. Kita mau mancing ikan lele, nyarinya di laut, bakalan ketemu nggak? Nggak. Jadi kita harus tahu dulu nih, pentingnya menentukan buyer persona itu memang sudah harus dari awal. Jadi teman-teman mau bikin brand, tentuin tuh latar belakangnya tuh siapa, segmen market yang kita tuju, apakah ibu-ibu, apakah anak sekolah, apakah anak kuliah, ataukah anak kuliah sampai ibu-ibu. Nah itu bebas aja gitu, tapi lebih spesifik, niche-nya lebih mengecil dan mengkerucut, itu sebenarnya lebih baik. Walaupun di awal teman-teman ketika bangun fashion atau apa bisnis fashion atau produk apapun, ya semua rata-rata pada pengen cobain ini itu ya, itu ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi kalau dari saya, pastikan buyer personanya itu yang jelas dari mulai demografinya. Demografi itu apa sih? Demografi itu jenis kelamin. Apakah dia wanita, apakah dia pria, lalu usianya berapa? Usianya tuh kan kita kalau jualan produk harus paham juga produk ini, produk kita mau dijual ke rentang usia yang berapa nih? Apakah remaja, apakah ibu-ibu? Kalau ibu-ibu, ini apakah ibu-ibu yang sudah tua sekali, umur 40 tahun ke atas, atau ibu-ibu yang baru punya anak satu? Nah, itu juga harus jelas secara demografi. Tinggalnya di mana? Di pedesaan, di perkotaan, atau di mana gitu kan ya, di kota apa, itu secara demografi. Lalu lihat keberatan dalam membelinya, rata-rata pain ya disebutnya tuh, pain atau masalah yang mau kita selesaikan dalam produk dengan produk kita itu apa. Nah, nanyanya kemana? Setelah tahu marketnya, misalkan ibu-ibu punya anak satu, berarti kan carinya rata-rata di sekolah, lagi nganterin anaknya, atau ibu-ibu pengajian. Cara ngerisetnya gimana? Ya ditanya satu-satu. Lewat online juga bisa, misalkan broadcast lewat polling di teman-teman WhatsApp, bikin polling di Instagram, bikin polling di platform-platform sosial media gitu, dan nanya langsung sehingga teman-teman tahu. Yang lebih bisa dipastikan sih itu ya, antara offline yang nanya langsung ke sesuai marketnya ada di mana, apakah ada di sekolah, apakah ada di pengajian, majelis taklim, atau di mall, bahkan di mana aja teman-teman yang paling tahu mau jualan produknya untuk siapa, sehingga target marketnya nih ada di mana. Nah itu cara risetnya, ditanya langsung ya Mbak Sonia. Kalau lewat online biasanya pakai Google Form, bikin pollingnya tuh di sosial media, di WhatsApp itu bisa. Terus selain demografi tadi, tujuannya apa sih? Kita bikin produk untuk menyelesaikan masalah yang mana? Itu tujuannya kan berarti apa? Lalu tantangannya apa sih, kendala-kendala dari produk kita tuh? Nah itu diurai semuanya satu per satu. Nah di market kita biasanya yang mereka masih alami atau objectionnya, keberatan untuk membeli, itu apa aja sih? Nah itu dianalisa kayak gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman semuanya, untuk menyusun apa dari buyer persona yang Mas Arief jelaskan. Nah kalau dari segi brandingnya, saya mungkin akan ngejelasin teman-teman harus tentukan niche sama gaya visual yang bagus yang teman-teman mau pakai. Teman-teman kan harus bikin logonya. Ini kan berkaitan sama branding ya. Teman-teman punya produk. Produknya itu kan ada logonya. Ketika ada logonya, identitas warnanya tuh seperti apa. Nah, ini kalau di saya kita pakai namanya The Neima Way Canvas. Sebentar. Neima Way Canvas itu akan ngejelasin semuanya
Coba aku lihat dulu ya. Brand product. Nah, kelihatan nggak Mas Arief? Cek cek. Mas Arief dan teman-teman semua, suaraku terdengar nggak? Terdengar. Oh, terdengar ya. Ini kayaknya serasa hening. Nah, di Jelas kok, sini Pak. jelas ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Jadi kita pakai The Nemawe Canvas, itu punyanya Mas Dodi Zulkifli. Bagus banget buat teman-teman menentukan kategori dan mau brandingnya ke arah mana. Positioningnya tuh sebagai apa, brand arsitekturnya. Nanti ditanya, nanti teman-teman harus isi dari kolom-kolom ini supaya bisa jelas untuk branding kita tuh mau ke arah mana sih. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ini kalau dibahas panjang banget ya, tapi intinya aku coba rangkum kali ya. Aku coba rangkum karena bisa seharian bahas branding tuh bisa dari pagi sampai sore. Ya, yang pertanyaan rangkumannya mungkin tentukan niche sama gaya visualnya ya. Kalau di Instagram misalnya teman-teman aku pengen warnanya brandingku itu kan akan menentukan orang tuh akan mengenali kita sebagai apa sih? Kayak misalnya nih, saya suruh sebutkan satu pasta gigi. Nah, yang kebayang di otak teman-teman merek apa? Pepsodent. Saya suruh sebutkan air mineral dalam kemasan. Satu merek. Nah, pasti kan kesebut di otak kita ya. Nah, saya yakin teman-teman pasti mayoritas jawabannya akan sama. Ditanya pasta gigi, jawabannya Pepsodent. Ditanya air mineral dalam kemasan, pasti jawabannya Aqua. Nah, kenapa sih mereka kok bisa ada di top of mind-nya kita? Karena mereka sudah punya brand positioning yang kuat. Nah, kita mau bikin kayak gitu gimana? Yang pertama, tadi tentukan niche sama gaya visualnya. Misalkan kalau aku akan identik dengan warna putih birunya. Nah, brand kita itu harus bikin juga tuh niche-nya, marketnya itu mau ke siapa, warnanya apa, pilihannya ton warnanya ya. Biasanya itu 2 sampai 3 lah ya. Untuk ton warna tuh jangan terlalu banyak untuk identity color dari produk brand kita. Ya maksimal 2, maksimal 3 deh gitu. 4, 5 bukannya nggak boleh, tapi nanti jadi identitinya nggak kuat gitu. 2 sampai 3 itu maksimal lah. Kayak warna, gaya visualnya kita, gaya komunikasinya kita tuh di sosmed, iklan yang mau kita share ke market, gaya komunikasi ini tuh mau profesional, mau casual, mau yang santai-santai aja. Kalau bisa tuh produk brand kita, brandingnya tuh bisa diwujudkan apa ya, sebagai sosok seseorang gitu. Untuk kita memperkenalkan produk kita. Dimulai dari warnanya, jenis font yang konsisten. Misalkan di Instagram setiap kita post konten carousel atau image, font tulisannya tuh itu aja. Nah, itu juga bisa memperkuat dari brandingnya kita tuh. Warna konten juga menentukan. Misalkan saya dan Mas Arief bikin fashionessential.id. Ah, itu kan warna kita tuh hitam sama putih aja tuh. Nah, kita bawa berarti niche kami, gaya casual kita tuh ya hitam sama putih aja tuh di logonya. Lalu teman-teman juga harus bikin logo yang mudah diingat. Nah, untuk brand fashion jangan lupa nih, bikin logo jangan ngasal, tapi harus difikirkan logo yang kita buat tuh bisa dibordir nggak ya? Bisa disablon nggak ya? Bisa diapain lagi nggak tuh dari segi produksinya? Jangan sampai kita bikin logonya rumit, begitu mau dibordir di baju, tukang bordirnya bingung. Waduh Mas, ini ngebordirnya tuh berapa kali naik nih, karena paduan warna dan bentuknya tuh sulit sekali. Nah, itu soal logo aja sampai segitunya tuh kita harus pikirin dalam membangun sebuah brand untuk branding, positioning.
Lalu untuk samping itu juga teman-teman biasanya yang paling powerful adalah storytelling. Jadi untuk kita ngangkat branding kita, teman-teman biasanya yang powerful sampai sekarang ya, itu harus pakai storytelling. Misalkan di postingan-postingan konten tuh ceritain awal mula kita bangun brand ini tujuannya untuk apa, kenapa sih kalian bangun brand itu. Terus bikin konten-konten yang behind the scene dari mulai kalian sketsa, pusingnya bikin logo, lagi ngotak-ngatik bikin logo, pakai handphone juga nggak ada masalah, nggak usah pakai kamera yang proper banget kalau belum punya gitu, pakai handphone aja karena update sekarang orang lebih suka konten-konten yang natural kok, walaupun videonya miring-miring, goyang-goyang, tapi ketika dia punya cerita itu menarik, ditontonnya tuh bisa banyak. Lalu selanjutnya tentukan USP. USP itu unique selling proposition ya. Posisi unik dari produk Anda tuh apa sih? Misalnya kalau tadi berkaitan dengan pasta gigi ya. Pasta gigi sensitif apa sih? Nah, kan Sensodyne, orang ke sana gitu ya. Mungkin bisa bikin fashion keren ramah di kantong, bisa bikin kami spesial fashion untuk badan yang jumbo atau plus size, baju adem untuk cuaca yang panas, gamis buat berkendara motor misalnya, kayak gitu-gitu tuh USP tuh. Jadi harus menentukan produk kita mau dikenalnya secara branding itu sebagai apa, punya keunikan apa yang akan dikenal sama market. Lalu secara konten, model, itu juga gunakan supaya relate sama branding produk kita. Bangun trust, bangun kepercayaan buat naikin branding juga. Terus kalau yang jualan di marketplace juga untuk branding, pikirin tuh fotonya yang bagus gimana, desain layout dari Shopee, dari TikToknya tuh dibikin bagus, posisi-posisinya, poster-posternya, campaign-nya, background-nya, kayak gitu. Untuk ningkatin branding juga bisa kasih value, misalkan yang beli produk kita dikasih apa, diskon, voucher, barang-barang komplementer, thanks card ya, thanks card, stiker, itu kan udah biasa banget ya, itu juga fungsinya buat ningkatin branding. Terus konten di sosial media itu penting juga tuh buat naikin branding, karena kita jualannya produk apa, tapi sebisa mungkin konten yang lagi digemari itu kan konten yang edukatif dan menghibur ya. Menghibur tuh tentang percintaan, horor, komedi. Nah, itu 3 teratas konten-konten yang disukai oleh market Indonesia. Terus selain itu mungkin bangun interaksi ya, ngobrol, karena buat naikin branding kita juga ini kan word of mouth-nya atau iklan mulut ke mulutnya harus jalan ya. Nah, itu juga harus bangun interaksi sama audiens kita, balas-balasin komentar, jawab-jawabin komentar, itu harus hidup di brand kita. Mungkin itu sih Mas Arief sebagian ya, sebagian dari yang perlu kita lakukan untuk ningkatin branding. Ini kita memang sharing session ini ngobrol aja lancar, jadi yang mau dicatat mungkin bisa dicatat ya, bisa dicatat gitu untuk didengerin lagi mungkin rekornya nanti dari Mas Arief. Itu tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan pertama. Semoga membantu. Sebenarnya kalau mau dibahas lebih dalam lagi, kayaknya butuh waktu seharian tuh buat bahas itu aja. Dari saya itu aja mungkin Mas Arief. Sorry, udah ditambahin banyak banget sama Mas Hardi, tapi yang saya rasa pun sebenarnya masih kurang banget ya. Jauh lah dari sampai kita ngerti brand tuh, kayaknya memang butuh 6-8 jam yang serius buat ngebahas itu. Iya, betul. Jadi mungkin segitu aja dulu kalau untuk pembahasan mengenai brand. Kita masuk ke nomor 2, tips pre-launching dan launching yang laris manis. Mau siapa dulu? Ya saya dulu lah. Boleh. Apa tadi launching ya? Launching yang laris.
Oke, launching ya. Waktu itu kita biasanya pakai punya ini ya, Kang Dewa Eka Prayoga tuh dulu sempat ikut juga pelatihan di sana. Tapi bagus banget ilmunya secara technically, secara teori ya. Nanti kita bisa kembangkan. Itu namanya strateginya PLD, Product Launch Dynamite. Jadi Product Launch Dynamite itu untuk gimana caranya prepare sebelum kita launching itu produk kita bisa laris gimana sih. Yang pertama di sana tuh ada kayak kartu-kartunya gitu. Kita mau pakai kartu, misalkan kartu penasaran gitu ya. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja ya biar semuanya mudah nangkep. Jadi pakai kartu penasaran berarti kita harus bikin sebelum launching itu. Biasanya saya di beberapa brand fashion sebelumnya itu akan menyiapkan beberapa konten. Yang pertama, video dan foto saat photoshoot itu dibikin fotonya sedikit-sedikit, apa foto pergelangan mansetnya doang, kerahnya doang, motif jilbabnya sedikit kayak gitu untuk dibuat postingan nanti sebelum launching supaya market tuh penasaran. Misalkan biasanya coming soon atau teman-teman suka lihat video durasi 10 detik, 5 detik, tulisannya coming soon. Siap-siap. Kita akan meluncurkan produk yang baru. Nah, itu pertama, bikin konten-konten yang penasaran. Bikin konten-konten yang countdown gitu, yang 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi kayak gitu. Bisa juga produknya di blur. Nah, untuk menciptakan rasa penasaran. Nah, sambil melakukan itu, interaksi di sosmed teman-teman tuh harus aktif tuh. Ada komentar dijawab, ada ini dijawab. Pokoknya harus aktif. Lalu selain mempersiapkan itu, bikin cerita-ceritanya juga gitu. Storytellingnya, kenapa sih value branding ini ada fashion yang ngangkat dari tempat wisata di Nusantara, keramah tamahan Nusantara misalnya gitu ya. Apa yang mau diangkat, nah itu dikenalin lewat storytelling dan postingannya teman-teman. Lalu udah nyiapin itu biasanya kumpulin database yang kita punya. Teman WhatsApp, teman Facebook, teman Instagram, dan semuanya tuh dibikinin apa ya database-nya, dibikinin informasinya, bisa dibikin apa misalkan giveaway, polling, berhadiah ya untuk narik perhatiannya ke kita. Memang harus pakai modal walaupun modalnya tuh yang murah, misalnya dibikinin giveaway hadiahnya top up Shopee Pay 50.000 misalnya kayak gitu ya. Atau boleh juga kalau yang kuat modalnya gitu ya, ada budget gratis produknya yang akan launching itu, tapi share ke 5 orang teman kayak gitu-gitulah. Jadi bikin audiensnya kita tuh aktif dulu. Lalu secara konten foto video juga harus yang proper kalau bisa. Sekarang udah banyak kok agensi-agensi yang dengan harga terjangkau bisa bikin produk dari teman-teman tuh oke gitu ininya, kontennya baik foto ataupun video. Terus kalau launchingnya banyak produk, jangan semuanya harus difokusin. Tentukan tuh winning produknya atau hero produknya tuh ya maksimal 2 produk lah yang mau kita angkat. Jangan semuanya, nanti audiens akan kepecah, akan bingung. Akan pilih yang mana. Jadi angkat, fokus ke 1 sampai 2 produk aja. Terus buat ini ya, keterbatasan, urgensinya sama scarcity ya disebutnya. Misalkan diskon terbatas untuk pembelian sekarang, early bird yang beli 3 hari ini pokoknya gratis apa, gratis hadiah apa, harganya spesial. Nah bisa kayak gitu. Terus dikasih informasi kami launching ini cuman 100 produk, setelah itu nggak ada lagi, misalnya dibikin kayak gitu. Lalu kalau untuk fashion bisa adakan mini fashion show, live streaming di TikTok, Instagram, ataupun dimanapun sama ownernya, tanya jawab sama ownernya, alasan bikin produk ini apa, cerita-cerita di sana. Nah bisa kayak gitu. Terus postingan yang konsisten, bisa selama masa pre-launching ya kita nyebutnya, postingannya tuh jangan sampai
sekarang posting, besok enggak gitu. Karena si platform itu butuh optimasi teman-teman. Jadi kita postingnya harus apa ya, konsisten. Karena di platform itu akan mengoptimasi konten yang kita posting itu minimal 3 jam. Jadi misalkan teman-teman posting jam 9 pagi, maka postingan teman-teman yang diposting jam 9 pagi itu baru dioptimasi sama platform tuh bisa jadi jam 12 atau jam 1 siang tuh. Baru disebarin ke audiens-audiens kita. Karena dia butuh waktu 3 jam untuk proses optimasinya. Kayak gitu sih. Terus di marketplace juga ada kan apa ya, kontennya jangan ngasal gitu, dari mulai foto produk, deskripsi, apalagi ya promo-promo, voucher, itu jangan ngasal tuh teman-teman. Menyusun deskripsinya, ngetik deskripsinya, segala informasi tentang produk itu kalau di marketplace jangan ngasal gitu, harus diperhatikan semuanya. Gitu sih Mas Arief, mungkin dari saya. Silakan Mas Arief tambahkan lagi untuk supaya kalau kita launching produknya itu bisa sukses. Oke. Udah banyak ya dari Mas Hardi, cuma sedikit nambahin. Kita tuh harus ngebagi customer kita tuh customer yang mana. Ada 2 jenis customer, satu rasional, kedua emosional. Emosional nih bukan artinya marah-marah ya, tapi memang dia beli karena emosi, karena ngerasa suka banget, karena ngerasa bangga banget pakai itu gitu. Itu emosional. Kalau rasional tuh menimbang-nimbang harganya pantas nggak sama barang yang didapat, sama value yang didapat. Kalau customer kita rasional, yang kita berikan atau yang kita informasikan adalah value dari produknya, gitu. Jadi rasional tuh membandingkan harga sama apa yang didapat. Jadi konsennya di situ. Value-value terhadap harga itu yang harus kita kasih. Kalau memang customer kita rasional, misalnya bahannya bagus, jahitan bagus, adem gitu, terusnya anti air, anti api dan lain sebagainya lah gitu. Misalnya kita pakai bahan-bahan seperti itu gitu. Pokoknya value yang kita tawarkan tuh yang bagus banget. Oh ini kantongnya bisa masuk HP lo, oh kantongnya bisa masuk ini, oh ini seperti ini gitu. Jadi desain seperti ini yang gemuk kelihatan jadi kurus, yang kurus kelihatan berisi. Oh karena desainnya seperti ini jadi kelihatan lebih tinggi. Oh karena desainnya seperti ini jadi seperti ini. Oh ini busui friendly dan lain sebagainya. Intinya value produknya yang kita kedepankan. Kalau customer kita itu rasional. Tapi kalau customer kita emosional, kita kedepankan ceritanya, storytellingnya. Tadi alasan kenapa produk ini dibuat, kayak gimana kita memulai brand ini, kenapa kita bikin desain seperti ini, kesulitan yang dihadapi dalam membuat produk ini, gitu. Segala perjuangan dan lain sebagainya, itu yang diceritakan. Jadi bukan concern ke produknya, walaupun tetap harus di spill misalnya tadi kata Mas Hardi, mindsetnya, kerahnya dan lain sebagainya, atau ada aksen-aksen pentingnya gitu, ada bordir dan lain sebagainya, itu tetap harus dimunculkan. Tapi kalau memang customer kita basicnya adalah emosional customer, ya memang kita harus jual ceritanya. Sebagai contoh gini, kalau customer kita, cara melihat customer kita emosional atau rasional, misalnya gini, ada tas Coach gitu, harganya misalnya 3-4 jutaan lah gitu. Kalau orang yang rasional akan mikir, ini 4 juta gue dapat kualitas yang kayak gimana ya? Emang sebagus itu? Gitu. Ini cocok nggak? Penting nggak? Itu yang mereka pertimbangkan. Ada tas yang harganya lebih murah tapi kualitasnya sama nggak? Yang desainnya sama bagusnya tapi kualitasnya tapi harganya lebih murah, ada nggak gitu. Itu yang mereka pertimbangkan. Tapi kalau emosional, kalau pakai ini jadi kelihatan lebih wah nih, jadi kelihatan ibu-ibu sosialita nih gitu. Nggak apa-apalah beli walaupun agak mahal, nabung dulu deh, atau nggak apa-apa deh self reward atau sesekali ini belinya gitu. Itu yang cara mereka ngambil keputusan seperti itu. Nah, cara kita ngiklanin, ya tadi, kalau yang masalah value, ya kita kasih tahu value Coach tuh apa aja. Misalnya, pre-love-nya masih
harganya masih tinggi, bisa dijual lagi. Sedangkan kalau tas-tas sejenis gitu, misalnya brand lokal lah, harganya misalnya 600.000, itu nggak bisa dijual lagi gitu. Tapi kalau Coach nih, misalnya udah jadi udah nggak diproduksi lagi, ini bisa jadi barang investasi gitu. Harganya bisa bisa naik juga gitu, bisa turun, bisa naik, tapi harganya cukup tinggi. Jadi kalau kita bosen, ya tas itu nggak akan kebuang. Kalau misalnya yang lokal, ya kalau bosen ya udah, kita nggak punya nilai lagi. Kalau ini misalnya begitu bosen, dijual 3 juta, ya udah kita masih saving 3 juta gitu. Kita cuma kehilangan 20% dari nilainya, bukan 100% dari nilainya. Misalnya, itu yang kita jabarkan kalau kita jualan tas itu gitu. Nah, kalau yang emosional ya tadi, kamu akan tampil lebih dipandang, kamu akan lebih berkelas gitu dan lain sebagainya, dianggap ibu-ibu sosialita. Itu basicnya untuk gimana kita launching dan pre-launching tuh tahu dulu marketnya. Karena kalau saya tuh termasuk orang yang concern market kita siapa, ya udah fokusnya itu gitu, fokusnya ke market kita. Jadi itu cara komunikasi kita yang penting juga untuk kita bangun. Terus kita harus bikin konten yang memang tidak hard selling, nggak cuma jualan coming soon gitu, nggak ada maknanya apa-apa, sekedar coming soon. Kita harus bikin postingan-postingan juga yang menarik juga gitu, yang ya menceritakan perjalanannya, menceritakan value-nya dan lain sebagainya gitu. Misal saya pernah ngelihat ada brand jaket yang dia punya kantong yang masuk buat laptop 14 inch. Bayangin kantongnya gedenya segede apa gitu. Tapi dia menceritakan bahwa ribet banget ya kemana-mana tuh bawa tas, pengen bawa laptop tuh bawa tas. Apalagi kalau masih naik motor dan boncengan. Sedangkan tas laptop tuh gede gitu. Akhirnya bikin makin sempit, naik motornya nggak nyaman, berbahaya dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan pakai jaket ini, muat buat laptop simple gitu. Casannya bisa taruh kantong yang kanan, ininya laptopnya taruh kantong belakang dan lain sebagainya, tetap kelihatan kecil dan tetap lega naik motor. Itu kan rasionalnya, poin rasionalnya yang dikedepankan gitu. Karena mereka tahu gitu bahwa memang pembeli mereka adalah customer yang rasional gitu. Itu sebagai contoh sih. Jadi selain apa yang Mas Hardi jelaskan, memang ada poin-poin yang istilahnya engagement kita, komunikasi kita, delivery kita terhadap customer tuh harus benar-benar klik gitu, bukan sekedar bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa gitu. Karena itu pentingnya kita punya loyal customer, pentingnya launching kita laku, bakalan rame atau enggak itu ya dari gimana cara kita sebelumnya ngebangun komunikasi sama customer. Nah, tambahan lagi buat yang pertama kali, jangan ngeposting coming soon doang, terus nggak ada postingan apa-apa sebelumnya. Kan gini, tujuan kita posting coming soon kan salah satunya bikin orang penasaran, apa sih gitu. Soalnya begitu masuk Instagram kita nggak ada apa-apa, yang ngapain gitu. Posting dulu, kita tuh mau bikin apa sih, kita tuh lagi proses apa sih, ngapain sih, nilai apa yang kita anut gitu. Misalnya, kita cerita selama ini kesulitan deh buat punya kemeja yang pantas buat kerja tapi kelihatan fashionable banget gitu, misalnya gitu. Nah udah, ceritain tentang itu, keresahan kita, kenapa kita akhirnya menciptakan brand itu tuh berangkatnya dari keresahan yang gimana gitu, karena nggak nemuin baju yang cocok sama diri kita, akhirnya kita membuat itu gitu. Ya udah gitu, itu diceritain. Jadi ada perjalanannya dulu, baru kita tulis coming soon, jangan tiba-tiba coming soon, karena ini termasuk banyak kesalahan yang orang lakukan, posting coming soon tapi nggak ada isinya apa-apa gitu. Itu ya percuma gitu, kita udah narik orang tapi nggak ada hasilnya gitu sih, nggak ada call to action, kenapa harus follow, harus beli dan lain sebagainya gitu sih. Gitu kira-kira. Mungkinkah customernya campuran antara emosional dan rasional kah? Iya, ya. Nggak mungkin 100% juga, tapi kita fokus sama yang persentasenya lebih besar. Rasanya kalau 50-50 tuh enggak juga. Perfect banget itu.
produknya perfect, marketingnya perfect banget itu kalau sampai 50-50 gitu. Artinya kena ke semua kalangan gitu. Pasti akan ada kecenderungan yang berbeda. Kita bisa lihat dari komentar di kalau saya biasanya ngebandingin rasional sama emosional tuh antara komen di marketplace sama komen di Instagram. Lebih banyak yang mana? Satu. Kedua, fokusnya kemana? Kalau Instagram cuma lucu ya, pengen deh, bagus gitu. Tapi kalau di marketplace itu biasanya spesifik terhadap produk atau service kita gitu. Buat ngasih tahu ini ternyata nggak enak ya, ternyata jahitannya nggak sebagus itu ya, atau oh jahitannya bagus, nyampenya on time gitu. Tapi concernnya kepada produknya sih biasanya, karena kalau layanan itu ya udah jadi kewajiban kita punya pelayanan prima lah, service excellent tuh jadi hal yang harus gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tips beriklan dan membuat konten di media sosial media atau platform digital, misalnya Shopee, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nih saya dulu kali ya. Kunci saya bikin konten, ini saya nggak akan bahas iklan karena bukan saya ahlinya, udah lama nggak iklan. Tapi kalau kunci saya ngonten itu cuma ada 3. Yang pertama adalah absurd, ya, orang seneng yang aneh, yang lucu, yang nggak ketebak, yang membagongkan gitu. Itu tuh orang seneng yang kayak gitu-gitu. Kedua, superioritas. Superioritas tuh orang seneng ngelihat orang lebih susah atau orang seneng ngelihat orang lebih dari kita. Kenapa konten orang kaya flexing rame? Kenapa konten orang susah disedekahin rame? Yang ketiga, relate. Relate, apa yang saya rasakan kalian rasakan. Yang komennya oh iya ya, iya juga ya, gitu. Jadi 3 kunci dalam membuat konten tuh ini kalau saya ya, karena tiga poin ini menurut saya yang paling menarik gitu. Nah, teman-teman bisa pilih mau pakai gaya yang seperti apa, mau bikin yang absurd kah, yang aneh kah, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Atau mau bikin yang dramatik gitu, nggak masalah gitu, yang superioritas lah intinya, mau spill kekayaan gitu kan, kadang banyak ya yang nggak rasional gitu, baru jualan 2 tahun kebeli Lamborghini gitu. Itu kan bagian dari trik marketing dia gitu, superioritas. Atau dia cerita, mulai dari susah banget dulu waktu masih kecil, makannya pakai nasi kering, nasi basi dan segala macam gitu. Itu kan bagian dari dia membuat konten yang superioritas gitu. Jadi superioritas tuh nggak selalu kita yang unggul, bisa jadi menempatkan customer jadi orang yang lebih unggul. Jadi menaruh rasa iba dan kasihan ke kita gitu. Yang ketiga ya tadi relate, yang saya ngerasain, teman-teman ngerasain, itu relate. Nah, balik lagi, kita nggak bisa jualan dengan hard selling, jualan langsung produk gue paling bagus nih, semua tukang kecap bilang kecapnya paling hitam paling manis gitu. Jadi udah nggak bisa tuh kita bilang oh jahitannya paling bagus, paling rapih, paling keren dan lain sebagainya. Udah nggak bisa yang kayak gitu. Jadi kita harus bikin konten yang bikin orang mau datang. Konten yang seperti apa yang bikin orang mau datang? Contoh, saya pernah handle sebuah brand yang fokus customernya adalah nenek dan ibu, ya, nenek dan ibu, kayak couple ibu dan anak, tapi anaknya udah punya anak gitu. Jadi nenek dan ibu. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah kesenjangan parenting antara nenek dan ibu. Contoh, sama ibunya makannya dijaga banget, begitu ke rumah nenek apa aja dimakan. Atau misalnya pas sama ibu screen time-nya terbatas, main HP, nonton TV itu terbatas, begitu ke rumah nenek apa aja ditonton. Atau misalnya kita nih sebagai anak ngerasa, perasaan ibu kita dulu galak banget deh sama kita, kok sekarang begitu punya cucu baik banget, apa aja dikasih gitu. Nah itu kan jadi konflik gitu. Nah itu yang kita bahas gitu.
gimana sih cara anak menasehati orang tua supaya tidak dianggap tidak sopan. Apalagi kalau konfliknya menantu ke mertua, itu jadi konflik yang lebih besar. Nah, itu yang kita bahas gitu. Gimana sih cara ngingetin, gimana sih cara berdiskusi. Tapi concern kita kontennya adalah untuk si anaknya, bukan ibunya gitu. Karena ya itu targetnya kan udah jadi nenek-nenek usia 50, 60, 70 tahun yang udah nggak aktif di sosial media. Jadi ya kita concernnya ke si ibu atau si anaknya ini gitu. Nah, gimana cara komunikasinya, gimana cara menjelaskan bahwa anak ini nggak boleh makan permen banyak, nggak boleh makan coklat banyak, gimana supaya misalnya kalau sama kita membiasakan nih belajar parenting, kalau makan tuh harus diem, duduk gitu. Nah, begitu sama kakek neneknya makannya sambil lari-larian, main, digendong, jalan gitu. Nah, kita jelasin dampaknya. Kalau kita jelasin langsung dampaknya, ini jadi konflik, seolah-olah menggurui. Kamu aja ibu yang ngurus gitu. Kok kamu bisa-bisanya ngejelasin ini atau ngajarin ini ke ibu gitu. Nah, itu kan salah satu contoh. Nah, itu kita bahas cara komunikasinya seperti apa, bagaimana. Nah, positioning produknya di mana? Positioning produknya adalah untuk merekatkan hubungan anak dan orang tua, hubungan ibu dan nenek gitu. Itu positioning produknya. Jadi produk ini dibuat sebagai gift, ya, bukan untuk use tapi gift. Jadi konsennya bukan supaya customer pakai, tapi untuk customer membelikan kepada ibunya, gitu. Ya, itu konsennya. Jadi kontennya dibuat seperti itu, gitu. Oh ternyata kontennya menarik, orang mau follow, orang mau lihat, baru nanti oh ternyata ada produknya, gitu. Sama kayak produk yang pakaian muslim yang tadi saya bilang, kita fokusnya ngebangun komunitas dulu gitu. Jadi apa yang kita share ya hal-hal seperti itu gitu, mengenai gimana cara jadi suami idaman gitu. Berapapun usianya gitu, entah 17 sampai 50, entah dia masih bujang atau duda gitu ya. Yang kita bahas adalah gimana cara jadi calon suami idaman. Nah, setiap ada berita yang lagi viral, kayak waktu itu lagi ada berita viral siapa gitu, selebgram yang disiksa sama suaminya gitu sampai bayinya ketendang, kan rame banget viral. Nah, itu kita bahas gitu kan. Kita bisa riding the wave-nya juga. Kalau ada yang lagi rame kita bisa ikutan gitu. Fungsinya seperti itu. Nah, setelah ngebangun komunitas, barulah kita promosi produknya. Jadi kontennya adalah gimana caranya konten ini menarik orang lain gitu. Kalau hard selling, orang nggak tertarik. Baju bagus, ya geser aja Instastory, ntar juga nemu iklan baju bagus lagi. Kalau emang kita sering ngelihat baju-baju bagus ya gitu di Instagram, ntar kita ke bagian iklan baju yang sejenis kok gitu. Yang desainnya lebih menarik banyak, yang bahannya lebih bagus banyak, jahitannya lebih bagus banyak gitu. Tapi kalau concern sama personalnya, itu menurut saya jadi hal penting. Itu yang di sosial medianya gitu. Karena kalau ads, saya punya pemahaman gini. Ads itu kan kayak kita ngundang orang ke toko ya. Ngundang orang ke toko, bagiin brosur tuh. Ads tuh kayak gitu, bagiin brosur, ngajak orang ke toko. Kalau orang udah datang ke toko, tapi ternyata satu tokonya bau, displaynya jelek, ubinnya pecah, gitu, kan nggak enak. Nah, fokus pada tokonya dulu, fokus pada visualnya dulu, organiknya dulu. Kalau itu sudah menarik, kita ngiklanin, orang datang, oh happy, gitu. Kan fungsi ads adalah untuk mendatangkan traffic juga kan, concernnya ke situ. Tapi kalau produknya jelek, visualnya jelek, presentasinya jelek, konten organiknya jelek gitu, orang nggak akan datang untuk balik lagi gitu. Jadi saya sih punya pandangan yang seperti itu. Mungkin mau ditambahkan sama Om Har? Terima kasih Om Arif. Aku nambahin juga, mungkin ini kan soal tips membuat konten ya.
Kalau dari saya mungkin akan nambahin kita harus paham dari masing-masing platformnya. Karena karakteristik dari platformnya masing-masing itu berbeda nih teman-teman. Misalkan kita mau posting konten di Shopee. Nah, konten-konten apa yang kita posting di Shopee, karakter Shopee itu harus fokusnya tuh di visual, banyak diskon sama vouchernya, sama meningkatkan trust. Berarti kan kunci di 3 ini benerin etalasenya, foto produk, deskripsi, taruhin voucher-voucher diskon, voucher-voucher follow, koin kek, terus ada special price, lalu tingkatkan trustnya, posting-posting testimoni pelanggan. Kalau belum ada testimoninya gimana Mas? Ya sudah, value produk kita apa, yaitu yang diangkat supaya audiens yang ngelihat itu ya bisa percaya. Jadi Shopee itu fokus di sana. Dia memang agak lebih ke direct produk, direct selling di sana tempatnya tuh. Karena orang buka platform Shopee ya kan memang rata-rata untuk cari belanjaan, nyari produk, dia mau belanja gitu. Jadi yang fokus ke Shopee itu adalah tentang produk di sana tuh. Bagusin produknya, displaynya, deskripsinya, pokoknya ke sana tuh. Bagusin, pasang billboard tuh apa ya? Tulisan-tulisan yang di layout toko kita itu loh. Kayak gitu. Terus kalau untuk TikTok, nah TikTok ini kan dia lebih ke edukasi orang ya, ngunjungin TikTok itu untuk nyari edukasi, nyari informasi, terus sebagai hiburan, terus karakternya tuh emosional, yang berhubungan dengan perasaan kalau di TikTok tuh. Jadi kalau di TikTok tipsnya itu buat kontennya itu jangan panjang-panjang. Mungkin durasi paling lama juga semenit. Nah, riset terakhir screen time attention dari audiens di TikTok itu tadinya 1 menit turun ke 45 detik, turun lagi ke 30 detik, makin ke sini makin turun lagi ke 15 detik. Dan riset terbaru mengatakan TikTok itu perhatian audiens untuk ngeh atau mau bertahan di video teman-teman adalah 6 detik, nggak nyampe 10 detik. Jadi kita harus bikin hook atau kepala konten dari iklannya itu harus kuat di 3 detik pertama tuh. Karena sekarang udah turun secepat itu, jadi cuma 6 detik. Jadi orang kalau konten kita tidak menarik, di bawah 6 detik itu udah nggak menarik, pasti mereka scroll, pasti mereka skip. Makanya bikin hook itu harus benar-benar yang powerful gitu. Kalau jual baju misalkan hooknya itu gak mungkin baju cuma 50.000 dapat 3 misalkan, kan itu nge-hook banget ya. Terus 1 baju bisa 10 gaya misalkan kayak gitu. Nah itu di TikTok tuh yang kayak gitu-gitu. Dia kencangnya itu konten edukatif, hiburan yang sifatnya emosional. Jadi bukan produk kalau di TikTok. Dia kalau jualan produk kan ada keranjang kuning tuh, tapi kontennya mah bahas yang lain terkait dengan edukatif dan hiburan dan sifatnya yang emosional. Makanya kalau di TikTok itu yang ditontonnya sampai jutaan itu video-video yang contoh yang kemarin viral itu banyak orang yang mau menikah tapi laki-lakinya ketahuan selingkuh misalnya. Atau ada sepasang kekasih yang bertengkar di tengah jalan sampai berantem gitu kan. Atau perkelahian. Nah itu tuh drama-drama percintaan yang kayak gitu-gitu tuh orang Indonesia atau warga TikTok seneng tuh. Terus cerita-cerita horor mungkin, mistis, horor, klinik, nah kayak gitu-gitu tuh seneng tuh masyarakat Indonesia tuh. Atau hiburan, jadi penggalan-penggalan video-video lucu yang diposting di akun TikTok kita. Intinya di TikTok tuh harus menghibur lah, baik itu komedi, percintaan, horor, orang tuh supaya seneng di TikTok. Jadi harus paham juga karakter dari masing-masing platform. Kalau di Instagram, nah kalau di Instagram kan dia platform yang audiensnya atau warga-warganya tuh kayak agak-agak menengah ke atas gitu loh. Jadi brand look-nya tuh harus bagus,
harus catchy, harus porsinya tuh enak, antara hurufnya, warnanya, fotonya nggak terlalu rame. Nah, itu di Instagram tuh harus kayak gitu tuh. Harus kelihatan mahal deh. Harus kelihatan mewah. Nah, itu di Instagram tuh. Sama interaksi di komentar dia yang cukup-cukup harus diperhatikan kalau Instagram. Nextnya ke Facebook. Nah, kalau Facebook itu kan ya ibaratnya orang-orang yang rame lah di situ. Jadi yang diposting di Facebook itu biasanya foto, video pendek. Dia bisa panjang-panjang tuh, storytelling, cerita yang panjang-panjang, bikin landing page, bikin fanpage, itu di grup tuh. Jadi sifatnya yang untuk meng-hire keramaian atau komunitas adanya di Facebook. Jadi disesuaikan dari kontennya juga. Itu tips iklan dari saya sih, Om Rif. Bukan iklan, apa, posting konten. Jadi masing-masing karakter dipelajari. Karena kalau kita bikin akun Shopee, akun TikTok, akun Instagram, sama akun Facebook, itu treatmentnya berbeda tuh. Harus beda-beda sesuai dengan karakter audiensnya juga di sana tuh seperti apa. Itu dari saya, Mas Arif. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menghitung biaya produksi dan profit margin agar bisa bersaing di era hancur ini. Oke, ini mungkin saya mau share sedikit. Ada ini tabel yang saya pakai untuk menghitung HPP. Ya, kelihatan? Yuk, kelihatan. Ya. Nah, kalau di sini saya ya kalau nama brand, nama artikel, jenis produk, lokasi produksi dan lain-lain ini buat dokumentasi supaya kita jauh lebih mudah lah untuk nge-trackingnya nantinya. Artikel A tuh dibikinnya di mana sih gitu, terus kapan dibikinnya dan lain sebagainya. Nah, satu dari sisi produk dulu. Dari sisi produk, misalnya material, ya. Material satu, misalnya kita pakai bahan krep solid. Solid itu berarti satu warna ya, sama krep motif campur misalnya. Ini bikin abaya ya. Harganya misal 35.000 per yard, agak mahal. Tinggal dimasukin lah harganya berapa, konsumsinya berapa, totalnya berapa. Nah, kemudian krep motifnya misalnya 35.000, konsumsinya berapa yard, ya ini ya itu kan yard ya, kita satuannya yard, totalnya berapa. Ini apa, kebanyakan ya, sebentar saya sambil edit aja lah. Nggak bisa. Ya ini contoh lah, untuk materialnya berarti total materialnya 157.500 tambah 87.500, anggaplah ini satu set sama hijab. Aksesoris satu misalnya zipper metal, ya ini kita kuantitinya satu, harganya juga perlu ditulis sebenarnya, metal tech juga. Bentar, ini kayaknya ada. Oh ya, nah udah bisa dirubah. Nah ini misalnya harganya taruhlah 2.500, kuantiti 1, metal tech harganya 4.500 misalnya. Misalnya ada bordir 12.000 gitu. Label 1.000. Oke, misalnya 2 label. Nah, ini kita dari materialnya tadi krep solid, harganya biar lebih kebayang lah. Nah, ini konsumsinya kan 3 yard, berarti 20.000 kali 3, 60.000. Ini 20.000 kali 1, berarti 20.000. Zipper metal 2.500 kali 1, 2.500. Metal tech 4.500 kali 1, 4.500.
CMT, cutting, making, trimming, ini dari potong jahit jual, potong jahit finishing 75.000, bordir sablon lainnya 12.000, labelnya 1.000, total 88.000. Ini total keseluruhan ya, ini berarti 60.000 tambah 20.000 tambah 2.500, 4.500, 88.000. Hasilnya adalah 175.000. Kuantiti yang diproduksi 100. Biaya untuk produksinya 17.500. Biaya marketing, contoh, misalnya kita photoshoot pakai model 4 jam 600.000. Fotografer, videografer, misalnya cari yang budgetnya affordable lah, 1 juta. Studio 4 jam 500.000. Makeup artis 1 kali makeup 200.000, totalnya 2.300.000. Misalnya packing nih, packaging, plastik polos 200, hang tag 3 kali 6 300, box 8.000, tank card 7 kali 12 500. Ini packaging, ini packingnya tuh plastik hitam sama resi 500, totalnya 950.000 dibagi 100 ya, jadi 950 rupiah. Nah, kemudian biaya promosi, misalnya endorse 5 influencer, produknya aja 175.000, misalnya ini free lah gitu. Nanti kalau misalnya ada ya kita tambahin aja. Misalnya satu influencer 1 juta ya, berarti 1.175.000 kali 5 gitu. Ads 1 bulan per harga 150.000 kali 30 hari 4.500.000. Giveaway 3 pemenang, 3 produk ya, berarti kali 175.000 kali 3 525.000. Ini totalnya 5.900.000. Ini kita totalin semua, berarti 9.150.000. Nah, transportasi, misalnya transport untuk beli bahan 100.000, ongkos kirim 50.000, lainnya tidak ada ya, ini tergantung teman-teman. Ini real HPP dan harga jual, misalnya total produk 17.500.000, total marketing 9.150.000, total transport 150.000, total HPP 26.800.000 untuk 100 piece. Maka HPP per piece adalah 268.000. Margin misalnya 100%, kita ambil yang sama. 268.000, harga jualnya 236.000. Nah, ini kita samain aja karena angkanya udah angka bulat. Nah, 236.000, aktual marginnya 268.000. Misalnya affiliate, ya kalau kita pakai affiliate misalnya 15%, affiliate tuh berarti HPP 268.000, harga jualnya kan 536, dia dapat 15% dari harga jual, maka margin kita 187.000. Ke distributor misalnya 35%, margin kita 80.000. Kalau consignment misalnya 45%, margin kita 26.000. Ini sebagai contoh aja gitu. Nah, yang terpenting dari HPP adalah satu, kita tahu harga materialnya, kita tahu konsumsi materialnya. Karena kan kalau ongkos jahit ya gampang, tinggal tanya sama konveksinya gitu. Tapi kalau buat material konsumsinya ini yang paling penting. Kita harus benar-benar tahu berapa yard atau meter atau senti konsumsi bahan dari baju yang kita jual gitu. Nah, ini untuk penentuan HPP-nya. Kemudian sebentar. Kalau itu penentuan HPP. Selain penentuan HPP, kemudian gimana sih cara kita ngambil untung? Berapa persen ideal cari untung? Metode cari untung tuh ada beberapa. Yang pertama cost plus. Cost plus itu berarti tadi misalnya total HPP 268.000, tinggal kita tambah mau untungnya berapa gitu. Nah, itu ya udah tinggal kita pilih aja maunya ngambil untung 100.000 kah, 200.000 kah, 150.000, 300.000, 500.000 dari HPP, itu nggak apa-apa, kita tentukan aja gitu. Nah, kedua, bisa juga apa ya, istilahnya tuh markup. Kalau markup itu kayak produk udah jadi. Produk udah jadi kita beli nih di Tanah Abang atau PGMTA gitu, atau di Tamcit, misalnya harganya 100.000, kita jual 200.000, itu termasuk markup. Atau kita misalnya pengen orientednya pada
target market oriented. Jadi karena kita jualan ke orang kaya gitu, yang penghasilannya misalnya per bulan di atas 200 juta, nggak mungkin dong kita jual harganya 300.000, ya kita jual 2 juta gitu. Itu kan target market oriented gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa HPP-nya 268.000 tadi, tapi kita jual 2 juta gitu. Itu nggak masalah, itu target market oriented. Ada juga market oriented. Market oriented tuh kita lihat barang sejenis tuh di pasaran harganya berapa. Nah, kita nggak jauh tuh gitu dari situ. Nah, margin kita ya karena nggak jauh beda dari harga yang lain gitu. Kalau misalnya yang lain jual 350.000, HPP kita 268.000 ya tinggal hitung selisihnya gitu. Jadi itu poin-poin untuk menentukan keuntungan. Sama satu lagi, value oriented. Value dari produk kita nih kira-kira layaknya dijual berapa ya? Gitu. Itu value oriented untuk ngambil keuntungan gitu. Nah, terus cara menetapkan harga tuh beda-beda juga. Misalnya kita ada istilahnya loss leader pricing. Loss leader pricing tuh kayak kita menentukan harga di bawah pasaran. Jadi, oh pasaran barangnya segini, kita naruhnya lebih rendah. Misalnya, produk sejenis rata-rata jualnya 190.000, ya udah kita jual misalnya 170.000 gitu. Itu loss leader pricing. Ada competition based pricing. Competition based pricing tuh kita nggak jauh-jauh sama kompetitornya atau market leadernya atau benchmarknya kita. Plus minus 10% lah gitu dari mereka. Misalnya yang jadi benchmark kita nih jual 500.000, ya kita jualnya antara 450 sampai 550.000 gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa menetapkan harganya tuh dengan penetration pricing. Kita jual murah dulu gitu. Kita jual murah dulu, nanti begitu dapat lupa saya istilahnya. Jadi kita bisa menetapkan harga murah dulu, nanti lama-lama kita naikin. Kan murah nih, laku. Kalau makin murah kan pembelinya banyak. Nanti kalau pembelinya sudah banyak, kita naikin pelan-pelan. Sampai di titik mana pembelinya tetap loyal, tapi margin kita udah cukup aman. Gitu. Ada juga yang sebaliknya, kita menetapkan harga tinggi dulu. Kalau nggak ada pembelinya, kita turunin harganya. Sampai di mana turunnya margin kita masih oke, tapi pembelinya masih banyak gitu. Atau ada dynamic pricing. Dynamic pricing itu tergantung permintaan. Cuma ini nggak banyak berlaku di fashion ya. Kayak cabai, kalau misalnya sekarang nih lagi murah, nanti menjelang lebaran harganya pasti tinggi lagi karena based on demand gitu, berdasarkan permintaan pasar gitu. Atau skimming pricing, ada istilahnya skimming pricing tuh kalau kita launching baru harganya tinggi, tapi kalau misalnya udah lewat dari masa launchingnya, misalnya 6 bulan setelahnya atau 1 tahun setelahnya, itu harganya bakalan turun gitu, harganya bakalan drop lagi gitu. Tapi setiap ada produk baru nanti misalnya kita artikel A launching nih, artikel A launching taruhlah harga 500.000. Nah, nanti artikel A udah umurnya 1 tahun, muncul artikel B. Artikel B ini harganya 500, artikel A turun jadi 400. Nanti tahun berikutnya muncul artikel C 500, artikel B 400, artikel A 300 misalnya. Jadi seperti itu metode penetapan harga. Banyak cara-caranya, tapi tergantung kita tuh mau dapat customer yang seperti apa. Cara kita menentukan pricing kita itu menentukan siapa customer kita. Kalau kita murah-murah mulu di awal, nanti kita akan ketemu sama orang yang berorientasi pada harga dan diskon. Begitu kita naikin harga agak susah gitu. Tapi kalau misalnya produk kita bagus, proven, ada yang loyal, tapi itu nggak akan dapat 100% dari saat kita misalnya awal jual murah gitu. Tapi kalau misalnya kita jual mahal di awal, mungkin kita dapat beberapa pembeli, tapi begitu harganya turun, pembeli kita makin banyak, tapi nggak akan ketemu sama loyal customer-nya. Kenapa? Karena nganggep produk kita kualitasnya menurun, udah jadi barang murahan. Sayang, kita udah kejebak, udah ketipu karena sebelumnya beli mahal gitu. Jadi itu ngaruh juga ke psikologis customer. Itu kira-kira dari saya.
Silakan Om Har kalau mau menambahkan. Oh iya, Om Har, nggak ada suaranya kayaknya deh. Masih di mute. Oh sorry, masih di mute. Saya ulangin ya. Aku paling nambahin dari sisi fundamentalnya ya untuk HPP ini kan pertanyaannya gimana caranya tips menghitung biaya produksi dan profit margin agar bisa bersaing di era yang hancur ini. Kalau untuk fashion hancur ya benar kalau kita ngitung ngelawannya sama produk-produk impor Cina itu sulit ngelawannya. Saya pribadi pun kalau disuruh ngelawan produk-produk Cina harganya diadu sama produksi lokal gak akan sanggup karena memang mereka mainnya itu di sana. Kenapa sih produk Cina itu bisa murah? Saya pernah ngobrol dengan salah satu pelaku usaha yang produksi di sana. Di sana itu usahanya ya, usaha orang-orang yang di sana tuh disupport sama pemerintah, dikasih subsidi sama pemerintah. Terus yang selanjutnya mereka sudah membuat sebuah sistem sampai ketemu efisiensi yang paling murah. Kita ambil contoh, di Shopee sama TikTok itu database-nya kan bisa di-grab sama mereka. Wong itu perusahaan Cina kok. Kelihatan kan, bisa kita cek juga produk apa sih yang paling laku di Shopee misalnya. Kan bisa kita lihat tuh database-nya. Oh, yang paling laku berarti gamis. Gamis model kayak gimana sih? Kelihatan tuh produknya. Penjualannya di Indonesia. Ditangkaplah peluang itu. Wih, barang ini laku nih. Dibuatlah di Cina. Langsung mainnya bukan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Mungkin mereka mainnya sudah jutaan piece. Sehingga alur proses produksi dari hulu ke hilir sudah ketemu titik efisiensi paling optimal. Makanya barangnya bisa semurah itu gitu. Maka fundamental kita sebagai pelaku usaha di lokal itu kita jangan sampai lupa memasukkan indikator-indikator atau variabel-variabel yang harus masuk ke dalam HPP kita. Misalkan semua produksinya, bahan baku, kain, plastik, label tag, kemasan, plastik, sampai transportasi, akomodasi, itu juga bisa dimasukkan ke dalam HPP atau fixed cost-nya perusahaan, itu pilihan. Biaya operasionalnya jangan lupa, iklan, promosi, bayar gaji karyawan, konten. Nah, itu juga jangan lupa dihitung tuh. Terus baru kita setelah ketemu semua variabel HPP yang tadi dijelasin Mas Arief sama tabel-tabel Excel-nya tuh, pastikan semuanya sudah masuk tanpa ada yang terlewat, baru kita tentuin profit marginnya mau berapa. Kan idealnya itu 25 sampai 100%. Ya, kalau 100% bagus. Tapi kalau di fashion 25% aja udah cukup bagus kondisi sekarang tuh. Jadi tentukan profit marginnya mau berapa. Setelah kita masukin COGS-nya, biaya operasionalnya, baru kita tambahin kita mau margin berapa nih. Nah, itu jangan sampai salah gitu. Sehingga ketemulah untuk HPP harga jual yang mau kita jual. Nah, setelah ketemu, tadi ada pertanyaan, kalau sudah ketemu cara BEP-nya gimana? Cek lagi teman-teman, ada nggak yang bisa diefektifkan dan diefisiensikan? Karena rumusnya 3, BMW, biaya, mutu, waktu gitu. Biaya, ada nggak biaya-biaya yang bisa kita pangkal? Misalkan tadinya kita ngirim pakai ekspedisi JNE, kita rubah jadi pakai ekspedisi Baraka yang per kilonya lebih murah misalkan.
dari sisi ekspedisi. Yang kedua, ada nggak di proses bisnis kita yang bisa diefisiensikan untuk biayanya? Misalnya, seperti simpel-simpel aja, listrik yang tidak terpakai di usahanya teman-teman tuh dimatiin. Misalnya itu, lampu yang nggak kepake dimatiin, AC yang udah nggak kepake dimatiin. Ketika karyawan udah pada pulang tuh jangan lupa matiin semua AC, lampu, listrik, colokan listrik. Even itu colokan charger ya, nempel di terminal, itu jalan loh teman-teman listriknya. Jadi kalau saya mewanti-wanti kepada tim, setelah kalian pulang, terminal tuh dipastikan colok semua, dicabut semua. Jangan ada masih kepala charger nempel di terminal, itu masih jalan tuh listriknya. Sesimpel itu ya, itu merupakan ikhtiar untuk kita melakukan efisiensi untuk mendapatkan margin yang lebih baik, meminimalisir HPP seketat mungkin, se-stretch mungkin gitu. Dari hal-hal yang simpel seperti itu. Lalu hitung lagi proses bisnisnya teman-teman. Teman-teman punya karyawan misalkan 10, bisa nggak dikurangin jadi 8? Masih bisa jalan nggak? Itu tuh harus dipikirin tuh teman-teman. Atau ganti pekerjaan teman-teman, karyawannya yang bisa digunakan diganti sama sistem, ya dikurangin. Kalau sekarang misalnya, ini memang harus ekstrim pilihan sih. Kita punya admin, kita punya frontliner gitu ya. Ganti sama AI, ganti sama jawab robot yang bisa 24 jam, misalkan kayak gitu. Nah, itulah hal-hal ekstrim yang bisa dilakukan sama teman-teman sebagai owner. Cek lagi, ada nggak yang bisa diefisienkan lagi. Selanjutnya, cek lagi supplier-suppliernya dari teman-teman, ada pilihan yang lebih baik nggak, yang harganya lebih murah. Misalkan kita deal-dealan gitu, kalau ngambil sekian bisa lebih murah nggak? Atau teman-teman lebih banyak lagi berjejaring, networking, ya salah satunya di Grow Fashion Planner Club kita ya, untuk dapetin partner bisnis yang memang bisa kasih harga lebih murah. Yang biasanya pakai kain kalau fashion ya 30.000 per yard, ini didapat dari Grow Fashion Planner Club bisa ngasih barang yang sejenis, harganya jadi 28.000 per yard. Kan lebih murah 2.000, udah bisa ngereduksi HPP kita jadi lebih murah jauh tuh. Contohnya kayak gitu. Jadi cari supplier-supplier yang memang bisa nggak sih saya dapetin supplier dengan barang yang sama itu dengan harga yang lebih murah. Kalau seandainya memang dirasa sudah lebih murah, cek lagi di operasional bisnisnya teman-teman. Dari mulai karyawan, fixed cost-nya, terus mindset-nya, bisa nggak fixed cost-nya kita dirubah jadi variable cost. Nah itu cek lagi tuh, teman-teman yang paling tahu, di list lagi. Apa ya yang bisa saya efisiensikan dari bisnis saya? Tadi kan listrik, dari segi karyawan, listrik, bahan baku, suppliernya dicari, ekspedisi nih. Nah, teman-teman bisa ngecek dari biaya-biaya yang sering teman-teman keluarkan tuh per bulan. Mudah-mudahan teman-teman bikin laporan bulanan ya. Jadi bisa dicek kos selama 1 bulan ini, kos usahaku tuh ada di mana aja sih. Nah, itu di list dan di pretelin satu-satu, masih ada yang bisa diefisiensikan nggak ya? Nah kayak gitu teman-teman. Untuk saran dari saya, tips buat membuat HPP kita tuh bisa mengurangi HPP kita jadi lebih rendah. Kayak gitu sih. Dari saya, Mas Arif. Oke. Sudah jam 20.54, kita baru jawab 4 pertanyaan dari 26. Satu lagi kan berarti ya? Cukup nggak? Satu lagi. Aku tadi masukin 5, kayaknya masih cukup nggak nih? Oke, nggak apa-apa. Lebih dikit mah aman lah ya. Iya. Pertanyaan terakhir tuh. Tutor cara awal jualan barang dengan follower 0 di TikTok, Shopee, IG. Apakah harus bangun sosmed atau followers dulu baru jualan? Oke, itu pertanyaannya. Saya dulu mungkin. Lanjut, kemarin. Perlu. Jadi gini, kita harus tahu objektifnya juga. Kalau di Instagram, di TikTok ya cara kerjanya beda. Kalau di Instagram kita posting feed, yang ngelihat cuma yang nge-follow kita.
Kalau followernya 0, jangan posting feed, tapi posting reels. Karena reels jangkauannya jauh lebih besar. Walaupun yang lihat cuma 60, 70, setidaknya tidak 0. Nah, buat konten yang menarik sehingga orang mau follow. Jangan kayak coming soon doang tadi saya jelaskan. Ada hal-hal yang menarik yang kita bahas sehingga kita punya followers gitu. Kenapa followers penting? Karena makin banyak followers itu jadi acuan brand itu trusted atau enggak di mata customer gitu. Makin banyak, oh ternyata terkenal, oh ternyata bagus, oh ternyata banyak yang beli gitu. Itu ekspektasi dari customer dengan banyaknya follower buat di Instagram. Jadi concernnya buat reels, bukan buat feed. Nah, untuk meningkatkan engagement, kita posting di story, Insta Story. Jadi setelah orang mulai follow kita update Insta Story. Bisa ngebangun engagement dari situ, diskusi, tanya jawab, kasih pilihan dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk TikTok ini jangkauannya jauh lebih besar dibandingkan sama Reels di Instagram, karena istilahnya sejelek-jeleknya kita 200 orang ngelihat kali, walaupun sebentar-sebentar, tapi ya jangkauannya jauh lebih luas. Tadi yang Mas Hardi jelaskan masalah hook 6 detik pertama dan lain sebagainya, ya perlu kita terapkan untuk itu supaya kita punya followers juga gitu. Nah, kalau di marketplace objektifnya tuh bukan menarik gitu, bukan konten yang menarik tapi terpercaya. Kalau transaksinya masih 0, orang nggak akan percaya. Ini yang banyak orang lakukan, bahkan saya ikut kelas Shopee pun diajarkan kita buat fake order supaya ada testimoninya, supaya ada transaksi terjualnya gitu, supaya ada ratingnya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi orang lebih percaya, oh ternyata barangnya terjual gitu. Karena kalau misalnya kita start dari 0, kalau objektifnya orang beli karena karena reviewnya, dan sedangkan kita nggak ada review, ya kita akan sulit untuk mendapatkan pembeli pertama. Jadi memang susah pembeli pertama itu datang kalau misalnya kita benar-benar nggak punya strategi yang cukup matang. Jadi saran saya ya hal-hal semacam itu perlu untuk kita lakukan supaya orang trust dulu ke kita gitu, baik di sosial media maupun di marketplace. Dan ngebangun sosial media jelas lebih mudah daripada ngebangun marketplace. Kenapa? Karena sosial media itu tidak ada tidak ada kecondongan untuk belanja gitu. Orang mau datang aja, mau lihat-lihat hiburan gitu. Jadi orang lebih banyak tertarik. Nah, nanti baru kita buat mereka untuk ngelihat sosial media, ngelihat marketplace kita kalau sudah tertarik sama produknya. Tapi ya tadi kita udah ngebahas di masalah konten ya, gimana cara bikin konten yang menarik dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari saya. Wes, Mas Arif? Yes, ya. Oke, dari saya paling nambahin tutor cara awal jualan barang dengan follower 0 di TikTok, Shopee, IG. Apakah harus bangun sosmed, followernya dulu, baru jualan? Balik lagi ke konten sih, tadi penjelasan yang soal konten tadi ya. Kita harus bangun follower dulu nggak? Sebenarnya follower 0 juga bisa nantinya akan jualan. Tapi fokusnya adalah tadi harus pelajari karakter dari masing-masing platform. TikTok tuh cara mainnya gimana, Shopee cara mainnya gimana, Instagram cara mainnya gimana. TikTok itu fokus utamanya tuh kan konten ya, konten sama live streaming dia. Kalau Shopee itu SEO-nya produk, search engine optimizer-nya produk, sama promo-promonya. Di Instagram itu konten yang visualnya tuh bagus gitu. Terus informasi, rapi dia kontennya. Nah itu teman-teman harus fokus ke sana dulu tuh. Jadi bangun konten, karena kan kalau kita mau jualan berarti harus ada orang yang masuk ke toko kita. Nah ibaratnya platform itu kan tokonya kita tuh. Jadi ketika orang udah datang,
mereka bisa datang karena apa sih? Kalau di offline kan datang karena disebarin brosur, tahu dari orang. Nah, kalau di online berarti mereka taunya kan dari iklan, dari konten-kontennya kita, dari reels, story, video yang FYP, dari video konten-konten yang lain. Maka teman-teman harus fokus di sana dulu untuk datengin trafficnya, untuk datengin calon pembelinya. Itu dia masuk ke dalam toko kita, baik itu offline maupun online, baru di situ diselipin jualan-jualannya kita lewat link kah, CTA-nya atau call to action-nya juga harus pas, harus bagus. Karena bisa jadi loh, orang yang tadinya masuk ke akun kita atau toko kita tuh gak pengen beli, karena tertarik aja sama konten-kontennya. Kontennya lucu, kontennya menghibur, kontennya saya suka. Begitu sudah masuk ke sana, ternyata ada keranjang kuning. Iseng buka. Oh, ternyata barang-barangnya bagus juga ya. Karena bisa jadi audiens atau calon pembeli yang kita datangkan tuh dari emosional tadi tuh. Karena ngerasa senang sama akun kita, akhirnya beli produk kita. Padahal awalnya dia nggak mau belanja, nggak mau beli. Hanya karena iseng ngeklik keranjang kuning lah, iseng ngeklik link yang ada di bio kita lah, call to action-nya. Begitu lihat mereka tertarik. Karena kalau udah secara emosional, ya kok kayaknya lucu ya nih barang, ujung-ujungnya ngebeli. Oh iya, ternyata dia jualan baju. Wah, udah lama nih nggak beli baju, jadinya beli. Padahal konten-kontennya kita tuh tidak ada yang konten-konten jualan. Konten-konten itu dijadikan sebagai traffic untuk mendatangkan para calon pembeli ya, atau traffic tadi, atau leads kita nyebutnya, supaya datang ke toko kita. Jadi jawabannya adalah teman-teman fokus tentukan dulu mau di platform mana mainnya, apakah TikTok, Shopee, Instagram, Facebook, lalu mulailah bangun konten-konten dan atur platform teman-teman tuh supaya jadi proper, jadi baik, jadi menarik, sehingga audiens itu nanti bisa masuk ke akunnya kita. Nah, urusan jualan, urusan beli produk ya itu next step-nya kayak gitu. Gitu sih dari saya, Mas Arif. Jadi kita mau ada sesi pertanyaan atau gimana ya, Mas Arif? Cek, Mas Arifnya keluar kayaknya nih jaringannya, jaringan. Ada Ada. suara? Ada, oke. Ya, ini ada yang nanya ya, kalau target market menengah ke atas apakah efisien untuk pakai platform TikTok, Kak? Tergantung kalau yang kita jual apa. Ini saya punya teman yang jualan pre-love tas branded. Saya sempat bantuin dia lah. Dia jualannya dengan metode akuarium kalau kita sebutnya. Jadi kita bikin kotak-kotak kaca untuk live, dan live-nya itu 2 sampai 3 shift satu hari gitu. Jadi bisa sampai 24 jam dan punya banyak akun official. Jualan barangnya paling murah tuh 1,5 juta, paling murah ya. Tapi karena branded itu laku. Bahkan pernah kita lagi sahur, saya ada di sana ikut mantau, ada yang check out tas seharga 120 juta pas sahur gitu. Dia fokusnya jualan dari TikTok dan Instagram, tapi di TikTok jauh lebih besar lah salesnya. Itu yang dilakukan. Jadi efisien atau enggak? Tepatnya efektif atau enggak kali ya. Efektif kalau produknya memang branded. Tapi kalau misalnya kita ngebangun brand sendiri, rasanya akan lebih sulit karena secara ekonomi, secara pendidikan, menurut beberapa survei, TikTok itu yang paling kurang gitu dari segi ekonomi dan pendidikan. Nah, itu bukan targetnya kalau memang kita mau yang harganya menengah ke atas. Jadi baiknya Instagram yang cukup efektif gitu untuk jualan dengan harga yang
lumayan tinggi gitu. Kalau marketplace saran saya Zalora memang dibuat untuk yang harganya tinggi tapi potongannya tinggi, bisa sampai 40%. 26, 30-an, 40% tuh. Jadi kalau di Zalora, cuma Zalora itu kita potongannya gede, dapat keuntungannya tuh apa ya? Contohnya gini, misal saya buka misalnya teman-teman deh buka toko saya di Zalora, buka apa produk saya di Zalora. Selama seminggu ke depan, teman-teman buka website apapun, itu ada iklan saya, ada iklan Zalora yang isinya produk saya selama 1 minggu ke depan. Jadi memang dari sisi marketing bagus, tapi dari sisi konsumennya, pembagian bukan bagi hasil ya itu, karena yang iniin HPP cuma kita. Tapi itu gede banget gitu, bisa sampai 40% gitu. Mau nambahin, Mas, dari pertanyaan terakhir? Gak cukup sih kayaknya dari dirimu udah, tapi Mbak Dia nanya lagi tuh, berarti untuk follower 0, kita bikin konten-konten dulu, kalau follower sudah terkumpul baru jualannya, Kak. Ya. Normally atau idealnya sih seperti itu, tapi kalau mau jalan berbarengan juga sebenarnya nggak ada masalah, sambil nanti Mbak Dia lihat, wah aku harus fokus ke konten dulu apa jualannya, trial dan error di akunnya Mbak Dia tuh nggak ada salahnya kok, sambil Mbak Dia nanti pelajari di TikTok kayak gimana cara mainnya, algoritma kayak gimana. Di sana juga kayaknya udah banyak banget yang bahas video-video tentang optimasi TikTok ya. Terus target menengah ke atas gimana. Yang penting videonya. Karena kan mindset TikTok mah alay-alay semua. TikTok mah video-video alay. Kalau kita untuk target menengah ke atas, bukan berarti nggak bisa. Bisa. Hanya isi atau dari kontennya aja yang kita harus atur. Banyak kok barang-barang mahal yang dijual di TikTok karena pembawaan konten mereka tuh yang elegan, mewah, voice overnya juga oke, angle-angle videonya juga pakai kamera berkualitas oke. Jadi tetap bisa kok apapun kontennya gitu, Mbak. Ya, ini sudah jam 9 lewat. Cuma ini kan kita baru bikin grupnya seminggu ya, kayaknya. Iya, lebih ya. Mungkin. Saya juga lupa. Jadi masih sangat baru. Boleh nggak teman-teman minta testimoninya mengenai satu sharing session malam ini? Masukannya apa, kritiknya apa, boleh disampaikan, sama untuk grupnya gitu, untuk istilahnya komunitasnya lah. Apa sih yang pengen teman-teman harapkan untuk didapatkan dari grup ini gitu, kira-kira. Silakan kalau yang berkenan untuk menyampaikan testimoni, masukan, kritik, saran, boleh nyalakan mic-nya. Ya, perlu dilanjutkan nggak gitu ya Mas Arif? Apa aduh bosen Mas, ini 2 orangnya membosankan, materinya biasa aja. Mungkin perlu dilanjutkan apa tidak, durasinya berapa lama, seminggu sekali Mas rutinin, atau 2 minggu sekali, sebulan sekali. Boleh di ini on cam dong, on cam dan kasih testimoni positif. Kritik, saran, apapun lah kita. Boleh. Wah, kayaknya pada nggak ada yang mau on cam nih. Biar maaf saya sambil olahraga Kayaknya maksudnya sambil angkat-angkat barbel Mas Arif. Boleh, ayo kalau teman-teman mau sharing nggak apa-apa. Oh iya, sama kan kemarin kita sempat share link ya, link form Google Form. Ya, dilengkapi teman-teman isi, alhamdulillah udah ada 150-an yang isi.
Dan di situ ada pertanyaan tentang bersedia nggak kalau jadi pengisi gitu. Karena kan kita mau konsepnya ngebangun komunitas. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita lah gitu. Jadi bareng-bareng. Nah, ternyata udah ada 37 orang yang bersedia untuk ngisi dengan tema yang beda-beda. Jadi insya Allah selama 37 minggu ke depan mungkin bisa lah ya. Ngisinya bisa nyambung terus ya. Tentunya nanti kita akan, untuk pengisi juga nanti kita akan filter dulu ya teman-teman. Jadi yang mau ngisi materinya dikasih ke kita, terus kita pelajarin dulu, oke nggak, nyambung nggak, jangan sampai nanti mengisi materi saya sama Mas Arief tidak tahu apa-apa, nggak taunya yang dibawakan melenceng dari misi-misi kita. Nah, bisa mungkin sih nggak gitu juga. Jadi kita pengen benar-benar jadi jalan wasilah buat kita sama-sama belajar bareng. Karena gini teman-teman, dunia fashion itu atau dunia bisnis yang lain, sepengalaman saya, after COVID itu kayak dunia bisnis itu di reset gitu, dari nol semuanya. Jadi seluruh strategi yang biasanya kita pakai dulu-dulu berhasil, kok setelah COVID ini kok jadi banyak yang nggak berhasil ya. Nah, makanya kita harus terus belajar dan beradaptasi. Karena bisnis yang bertahan dalam waktu yang lama itu bukan yang paling banyak uang, bukan yang paling pintar, bukan yang paling keren, tapi adalah bisnis yang orang-orangnya semuanya bisa cepat beradaptasi. Bukan yang paling kuat, paling banyak uang, paling terkenal, bukan. Tapi bisnis adalah yang orang-orangnya fleksibel dan mau terus beradaptasi dan belajar. Itulah bisnis-bisnis yang nantinya insya Allah akan bertahan secara long last gitu. Ditambah mungkin ngasih gambaran sedikit kenapa sih kita iseng banget ya bikin begini-beginian. Jadi karena mungkin kita semua ngerasain ya teman-teman, industri fashion di Indonesia sekarang tidak baik-baik saja gitu. Apalagi kita punya teman puluhan, ratusan teman yang teriak-teriak kondisinya sedang tidak baik gitu. Entah karena barang import banyak, karena terlalu gampang jualan sekarang dan lain sebagainya gitu. Rasanya jadi masalah banyak orang gitu. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini kita masih sikut-sikutan, kayaknya akan sulit untuk sama-sama bertahan gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bareng-bareng, ya kenapa enggak, itu insya Allah bisa ngasih jalan yang lain gitu. Sebagai contoh, saya tuh punya akses ke beberapa mall untuk nyewa dan harganya jauh lebih murah. Saya dulu suka ikut pameran, pameran lah gitu, bazar. Itu 1 bulan kan kalau menjelang Lebaran bisa kisaran 40 sampai 60 juta untuk 1 booth dengan ukuran sekitar 1,5 kali 2 meter doang gitu, kan kecil banget gitu. Cuma ternyata begitu ngobrol sama beberapa mall, ternyata ya marginnya si IO gede juga gitu. Saya hitung-hitung, jadi kayaknya kalau kita kolaborasi bisa deh gitu dengan sistem. Ya udah yuk kita patungan aja, sewa bareng-bareng buat pengisi di stage. Misalnya kita bawa masing-masing deh, siapa yang punya kenalan public figure, siapa yang punya kenalan ustadz, siapa yang punya kenalan motivator dan lain sebagainya, band, akustik dan lain sebagainya. Ya udah kita bawa masing-masing 1. Saya rasa itu udah cukup nutup banget, dan saya hitung itu cost-nya paling cuma 25%-nya dari biasa biaya sewa. Itu sebagai salah satu contoh lah gitu. Memang pasti nutup sih kalau di bazar-bazar gitu. Cuma ya apa nggak lebih baik kalau cost-nya lebih kecil, marginnya lebih gede sebagai pedagang gitu. Itu salah satu caranya lah gitu. Banyak banget bisa kita kolaborasikan, banyak banget hal-hal baik yang insya Allah bisa kita kerjakan gitu. Gitu sih teman-teman. Ayo dong, ini masih nungguin nih buat ini kebutuhannya. Biasa buat... ya, masalah apa ya, di Indonesia kayaknya yang jadi masalah terbesar ini nih, kalau disuruh kasih testimoni pada malu-malu. Mas Noki udah on cam nih, Mas Noki.
Wih. Orang Solo. Ya, assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya tertidur. Baru jagaliin Mas 55 itu event 55. Oh iya ya. Event 55 ya hari ini ya. Oh, Ya, semangat. Ya. Kalau ini Mas, kalau mungkin bisa ini ya Mas ya. Malah mengucapkan terima kasih dengan adanya ini ya Passion Trainer Club yang kemarin dibuat Mas Arif dan rekan-rekan, itu sangat membantu. Kalau dari saya pribadi itu kemarin kan ada Pak siapa ya yang dari Bandung Kain ya kan, ini proses mau kolaborasi tanya mengenai kain karena kesulitan memang apalagi di Solo ya, di sini kesulitan sekali untuk cari kain yang murah gitu Mas dan kualitasnya bagus. Nah, ini sudah dapat dari Passion Trainer Club Mas. Terima kasih banyak Mas Arif dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mas Novi. Ya. Ya, udah ketemu ya. Banyak, tadi. Ya, Mas Novi, ini passionnya di apa? Di Muslim apa di mana? fashion Muslim, saya spesifik Muslimat NU, Pak. Oh ya ya. Memang kalau untuk Fardi, kategori apa ya? Busana fashion Muslim untuk daerah Solo, Jawa Tengah ya. Itu kita sudah riset memang distribusi kain jenis-jenis fashion Muslim di sana jarang sekali. Oke, banyaknya di Jawa Barat soalnya. Iya. Tapi cocok ya, sudah ketemu sama partner pabrik kain yang tak kasih banyak informasinya ya. Iya, Pak Ardi. Ya, terima kasih banyak. Sudah temukan ini, saya benar-benar 10 tahun itu berjalan di fashion, nggak ada ilmunya sama sekali karena nggak ketemu mentor saya itu. Baru ketemu mentor itu satu kali itu dengan Mas Arif. Jadi ini mulai nata-nata, jadi keuangannya ditata, terus manajemen timnya ditata, terus cara berjualan yang baik itu supaya kita nggak masuk ke harga gimana, itu udah sedikit kita dapat pengetahuan dari Passion Trainer Club ini. Ya. Mas Arif. Sip, Ya. terima kasih. Sama mungkin ini Mas, masukannya saya ini Mas, karena saya waktu itu 10 tahun kan target market reseller, terus reseller turun, saya fokusnya ke online. Nah, sudah dikasih Excel sama Mas Arif mengenai cara ngitung HPP dan lain-lain. Nah, itu masih kebingungannya, setelahnya itu HPP udah ketemu Mas. Kebingungannya adalah kalau di online, apalagi kita seller, dana mandek itu Mas, itu kan 7 sampai 10 hari ya. Nah, itu manajemennya seperti apa, mungkin nanti next bisa dibahas itu Mas. Karena semakin proyeknya laku kok malah semakin terbebani karena dananya mandeknya semakin banyak. Ya. Mungkin seperti itu Mas yang sekarang ini saya alami kesulitannya di situ. Good problem itu namanya Mas Novi. Keluarnya mandek saja, terus sekarang sudah masuk ke Tempo. Kalau kemarin cash gitu wah dananya nggak ini ya. Sekarang sudah masuk ke Tempo. Akhirnya dapat solusinya di situ. Cuman manajemen keuangannya itu gimana itu? Udah ada 7 sampai 10 hari akhirnya. Gitu Mas, terima kasih. Sama-sama Mas Novi. Ini kalau jadi main ke kantor bawa sepatu bola Mas. Siap. Wah, kalau ke sana tak bawa sepatu bola. Iya, nanti kalau ke Solo juga saya bawa sepatu bola Mas. Siap. Baik, di sini klub-klubnya banyak ini Mas. Oh siap. Oke, terima kasih Mas Novi. Kayaknya perlu kita bahas nih next masalah keuangan macet-macet begini. Ya, betul. Ditempo oleh marketplace. Betul. Nanti kita coba prepare dulu. Mungkin di antara teman-teman analis ada yang lebih ahli dalam keuangan, kita coba dulu. Jadi nanti insya Allah teman-teman yang bersedia untuk ngisi, kita bikin online meeting lagi seperti ini untuk saling tahu, saling kenal apa yang mau dibahas juga lah gitu, supaya makin enak. Oke, gitu kira-kira
Kalau ada satu lagi boleh lah, kalau ada yang mau ngasih testimoni. Tuh ada Ibu, ada Mbak. bentar. Iya Mas Arief, ada yang tanya Mas Imam, HPP Excel dijual atau enggak Mas? Nah untuk HPP Excel teman-teman mohon maaf, ini untuk bagi teman-teman yang private dan kelas eksklusifnya ke saya atau ke Mas Arief. Kita juga lagi pikirin ini teman-teman, kita lagi merencanakan membangun sebuah ekosistem platform. Nantinya kita akan kolaborasi sama-sama teman-teman yang punya produk digital, punya produk yang lain-lainnya yang mau dijual, itu bisa hubungin saya atau Mas Arief. Nanti kita cek apakah produknya layak jual atau tidak, bermanfaat atau tidak. Itu nanti bisa kita masukin ke dalam platformnya Fashion Planner Club. Jadi teman-teman juga bisa dapat uang tambahan dari sana. Nah itu kita lagi susun, kita lagi atur. Teman-teman siapin aja, nanti tunggu tanggal mainnya. Jadi nanti kayak HPP Excel-nya Mas Arief itu akan dijual di sana. Format-format bisnis nanti bisa dijual di sana. Teman-teman juga kalau punya keahlian, punya skill, punya produk digital juga boleh dijualin di platform kita ini supaya jadi ajang benar-benar kolaborasi. Tapi nantinya akan kita evaluasi dulu ya teman-teman, kita screening dulu apakah layak naik ke dalam platformnya Fashion Planner Club atau tidak, seperti itu. Itu sih jawaban saya buat Mas. Insya Allah harganya sangat banyak tahu kok. Ya, karena ini juga baru ya, jadi belum ada, kita belum jual barang apa-apa. Ya, kita belum kepikiran ya Mas Arief ya untuk ke sana. Kita punya kolaborasi aja dulu, sharing aja dulu. Oke, ya paling gitu dulu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias. Saya lihat tadi 67 ya yang hadir totalnya, yang terbanyak. Kemudian sampai jam 9 masih 62, sekarang 55, 53, masih banyak banget teman-teman yang antusias. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menghadiri sesi sharing malam ini. Nanti videonya saya upload aja di YouTube, jadi kita semua bisa review bareng, belajar bareng gitu. Teman-teman bisa nonton lagi kalau misalnya lupa-lupa nyatet gitu. Pun insya Allah semua kelas kita upload di YouTube gitu. Jadi ada wadah belajar untuk semuanya lah gitu. Gitu kira-kira. Sudah gitu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya langsung tutup aja ya Mas ya. Ya, langsung tutup. Kelas malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin close ya kelasnya. Terima kasih Terima kasih Mas Andri. Thank you, Dirip. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.